Di sini kita akan berdiskusi tentang merokok. Menurut kalian nih, rokok tuh apa sih? Kalau menurut Mi, menurut lu Mi, rokok tuh apa Mi? Ya, makasih Mas Pai. Jadi kalau menurut gua rokok itu terbuat dari tembakau. Jadi dilinting, terbentuklah rokok. Kan rokok ada bermacam-macam rupa. Nah, kalau menurut gua rokok ini fungsinya buat mungkin kalau misalnya kalau bagi anak-anak muda yang baru bandel itu buat keren-kerenan kali ya. Yang Hmm, SMP gitu. Nah, tapi kalau misalnya buat umur 20-an ke atas mungkin tuh bisa jadi obat stres mungkin ya. Kalau lagi stres mungkin pada merokok biar tenang gitu Pak. oke Mi. Kalau menurut lu Cil, rokok tuh apa Cil? Ya, menurut gue mah rokok itu sebagai alat penghilang stres bagi segelintir orang. Ya, stres habis beraktivitas atau mengerjakan tugas gitu. Ya, rokok nggak mengenal usia sih sebenarnya. Zaman sekarang mah rokok nggak cuma umur 18 ke atas doang, nah, anak-anak muda yang di bawah umur gitu juga banyak yang rokok udah. Ya, Hmm, rokok sebenarnya sih nggak ada manfaatnya. Ya, yang ada malah bikin penyakit. Cuma ya itu paling buat penghilang stres doang sama melepas penat. Itu sih Pak ya kalau dari gua. oke Cil. Kalau menurut lu Nes, rokok tuh apa Nes? Ya, izin masuk. Rokok adalah sebuah benda yang berbentuk silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya. Jadi sebenarnya rokok itu adalah salah satu zat adiktif ya yang bikin kecanduan gitu ya. Sebenarnya kalau menurut gua kalau orang bilang rokok cuma buat menyembuhkan stres gitu itu sebenarnya cuma sukses doang, tapi emang sensasi dari rokok itu emang enak sebenarnya, ritualnya itu enak kayak seperti keluarin rokok dari bungkusnya terus habis itu dibakar, itu ritual yang sebenarnya enak dan menjadikan sukses jadi menyembuhkan stres atau penat gitu loh. Hmm, oke. Nah, kan di dalam rokok itu kan ada nikotin. Nikotin kan bahan kimia dalam tembakau yang membuat seseorang kan merokok. Nah, zat eh, nikotin ini kan dapat meningkat pelepasan zat kimia pada otak yang membantu dalam mengatur suasana hati dan perilaku. Nah, menurut kalian nih, yang bikin kalian tuh candu rokok tuh kenapa? Kayak dalam keadaan gimana? Oh ya, gua dulu deh ya. Kalau Ya. misalnya dari gua, yang bikin kecanduan rokok yang pasti kan nikotinnya ya. Itu yang bikin kita nyari lagi gitu loh. Salah satu zatnya itu nikotinnya. Nah, di saat apa? Ya contohnya untuk pertama itu di saat-saat benar-benar lagi bingung mau ngapain. Itu sebenarnya alasan konyol, tapi lagi bingung mau ngapain. Terus yang ke ada lagi salah satu keadaannya itu benar-benar nemenin sambil tugas. Habis itu juga sebenarnya meredakan stres juga bisa dibilang iya, tapi rata-rata itu suges doang lah, cuma apa ya, ya cuma pikiran-pikiran kayak oh gue mau merokok biar barangkali meredain stres atau penat gitu-gitu doang, mungkin di saat-saat kesepian juga kadang-kadang bisa. Oke. Kalau menurut lu Cil, apa Cil? Yang membuat lu candu ngerokok? Ya, benar kata Nesta, yang bikin candu rokok itu nikotin. Ya karena nikotin sendiri kan juga termasuk zat adiktif kan, yang bikin Hmm. orang kecanduan sama aja kayak kopi, kafein. Orang kalau ngerokok palingnya jadi setiap aktivitas orang kayak selalu diiringi dengan rokok kayak montal, lagi ngobrol, habis makan, ngerjain tugas, atau lagi santai-santai sekalipun pasti juga diiringi dengan rokok. Gitu sih Pak kalau dari gue. Hmm. Oke. Kalau menurut lu Mi, gimana Mi? Yang membuat lu candu dan pada posisi apa lu yang bisa apa yang bikin candu ngerokok?
Sebagian besar jawabannya udah dijawab semua ya Pak, sama Nesta sama Bocil. Uh, Mungkin karena gue anak teknik juga ya, jadi gue tuh kadang suka laprak numpuk gitu. Kalau laprak numpuk nih, kayaknya kalau nggak Teknik kan gue Jaya, sendiri Teknik ya, Jaya. sendiri di kos gitu kan. Hmm. Kadang yang nemenin itu cuman ya rokok sama musik. Nah itu yang ngebuat kayak ngerokok lagi. Apalagi di rokok itu ada zat nikotin kan yang tadi mereka berdua bilang yang nambah lagi ngebuat candu. Terus kita kalau ngobrol sama orang lain pun yang belum terlalu akrab gitu kan, ya kalau misalnya sama-sama ngerokok bisa dimulai dari percakapan kecil gitu. Bang ngerokok bang, kita lagi ngerokok bareng, ya jadi santai gitu kan, obrolan jadi nyambung. Ya itu sih. Untuk saat ini, untuk kalian nih ada nggak sih apa mm, rasa pengen untuk berhenti ngerokok gitu? Kalau dari Nesta, Kalau dari gue sendiri rasa pengen untuk berhenti ngerokok ya nggak ada ya, karena gimana ya, untuk sesuai lingkungan gue untuk berhenti ngerokok itu sangat susah gitu loh. Tapi mungkin di umur-umur tertentu akan muncul rasa kayak gitu sih sebenarnya, apalagi sekarang umur gue kan masih terbilang muda lah ya, sama kayak kalian-kalian gitu loh, masih gimana ya, pengen nikmatin atau gimana lah begitu, apalagi banyak-banyak ngumpul. Nah, banyak-banyak ngumpul itu yang apa menyebabkan apa ya, ngerokok bareng sama temen-temen itu kayak ngerasa asik kayak gitu lah, apalagi ditemenin sama kopi itu sama rokok benar-benar setelan yang pas lah gitu. Cocok. Hmm. Nah, kalau menurut lu Mi gimana Mi? Kalau buat berhenti mungkin belum ya, tapi gue ada rencana emang mau ngurangin ngerokok kayak kan, dari ngurangin itu bisa ngebuat berhenti gitu kan. Hmm. Karena satu, rokok kan yang kita tahu ada zat-zat berbahaya. Yang kedua itu harga rokok sekarang udah naik semua Pak. Bener, Sebagai anak kos kita sedih juga gitu kan. bener. Itu sih Pak. Nah, kalau menurut lu Cil gimana Cil? Ya kalau gue untuk saat ini sih belum ada kepikiran buat berhenti ya. Cuma kalau untuk ngurangin sih ada. Ya bener kata Ilmi, rokok kan sekarang di mana-mana naik. Ya paling solusinya kalau dari gue sih ngakalinnya paling beli tembakau sendiri terus ngelinting sendiri ya kan. Mm-mm. Ya gue emang tahu sih ngerokok itu juga bikin penyakit, nggak ada sehat-sehatnya. Ya tapi gimana, gue di sini di kos, kuliah pusing, tugas banyak, ditambah lingkungan perokok semua. Jadi masih jauh dari kata berhenti. Gitu sih Pak, paling. Oke. Nah, kan uh, ada beberapa orang yang bilang kalau untuk mengurangi ngerokok kan bilangnya nge-vape aja kah. Nah, kalau menurut kalian nih itu termasuk efektif nggak kalau nge-vape itu juga termasuk mengurangi ngerokok? Kalau dari Bocil dulu deh, gimana Cil? Nah kalau dari pengalaman gue pribadi, gue juga nge-vape kan. Hmm, Gue juga nge-vape juga. Menurut gue itu membantu mengurangi rokok juga kan. benar. Ya walaupun gak bisa dibilang 100% aman sih kalau nge-vape itu, masih ada zat-zat lain juga yang belum bisa dikatakan sehat bagi tubuh. Ya tapi setidaknya lebih baik lah daripada rokok yang mengandung banyak zat berbahaya. Ya tapi intinya satu sih, sama-sama mengandung zat adiktif, nikotin yang bikin kecanduan. Itu sih paling dari gue. Oke. Kalau menurut lu Nes, gimana Nes? Nah, kalau menurut gua benar apa ngurangin buat rokok, karena pada dasarnya sama-sama juga gitu loh yang dikeluarin apa asap-asap juga gitu loh. Tapi kan untuk vape sendiri kan tentunya dia memakai liquid yang terdiri dari nikotin juga sama kayak rokok, tapi kalau di rokok ada tarnya, di vape gak ada tarnya, tapi terkandung bahan-bahan kimia yang lainnya juga gitu loh. Jadi mungkin bisa dibilang sama aja juga bahayanya, tapi untuk mengurangi rokok juga sama gitu, maksudnya apa, untuk mengurangi rokok ya bisa salah satu cara yang efektif untuk berhenti dari rokok dan berhenti menjadi perokok gitu. Oke. Kalau menurut lu Mi, gimana Mi? Nah kalau menurut gue nih, gue juga nggak terlalu banyak tahu tentang vape karena gue nggak nge-vape juga. Oke. Setahu gue kan banyak temen-temen gue juga tuh yang nge-vape. Nah emang mereka itu nge-vape sama ngepot itu awalnya itu karena mau alasan berhenti ngerokok.
Hmm. Dan ternyata alasan untuk berhenti ngerokok pindah ke pot atau vape itu emang efektif, tapi mereka lebih condong candunya itu ke pot atau vape. Nah, karena mungkin di vape-nya itu kan atau pot juga liquidnya itu mengandung nikotin ya, walaupun tidak sebanyak di rokok gitu kan. Nah, Paling itu sih kalau pendapat dari gua. oke. Oh, kan kita sama-sama ngerantau juga kan. Kita ke kuliah kan di luar kota juga kan. Dimana kita kan pasti eh, mencari yang sesuatu yang baru. Yang dimana kan eh, kita ketemu lingkungan baru, suasana baru. Dan kita kan juga pasti kan sama-sama perokok kan gak jauh dari merokok terus. Nah, eh, kalau dari kalian sendiri tuh ada nggak cara untuk bisa eh, kayak mengurangi merokok gitu, di mana kan kan Hilly bilang kan merokok itu kan mahal kan, kayak kalian punya cara nggak untuk bisa mengurangi rokok gitu? Kalau dari Nesta gimana, Nes? Dari gua dulu aja ya, Pak. Iya. Kalau dari gua, kalau misalnya mau ngurangnya sebenarnya kesadaran sendiri ya. Hmm. Terutama kan apa ya, untuk kita yang berada di daerah perantauan gitu kan, pasti kan nggak mungkin loh kita mikirin uangnya habisin ke situ aja gitu kan. Pasti mikirin buat makan, buat ini, mungkin juga buat laundry atau buat ya kebutuhan yang sehari-hari lah gitu kan. Yang penting juga makan gitu kan. Terus habis itu ya cara menguranginya satu-satunya itu ya cuma dari diri sendiri gitu loh, pasang mindset kalau misalnya eh, rokok pun bukan segalanya gitu loh, kayak apa, tanpa rokok pun juga insya Allah juga kita bisa hidup kok, maksudnya hidup biasa-biasa aja gitu, maksudnya hidup secara teratur, jalanin hari-hari secara biasa gitu sih, Ray. Nah, kalau di antara Hilmi sama Bocil ada pendapat lain nggak? Kalau dari gua ini sih mungkin dari Nesta benar. Pertama ke diri sendiri dulu nih, ada kemauan mau berhenti ngerokok. Nah yang kedua itu kita harus ada ini apa, pendukungnya. Kayak misalkan kita ngerokok tuh kadang karena asem. Hmm. Nah untuk menanggulangi itu mungkin kita bisa membeli kayak permen atau cemilan-cemilan gitu yang Ya. terkesan murah lah, kayak sosis ya kan, sosis atau nabati. Nah itu misalnya kita lagi asem udah kita cemilin gitu Oke. buat mengurangi asam kita. Nah yang kedua kan kita ngerokok kadang kalau lagi bete ya, Ya, nyari benar. bete atau lagi suntuk. Nah mungkin bisa nyari ke apa namanya, kesibukan lain. Bisa kayak olahraga, main game. Nah olahraga ini bagus sih buat apa, ngilangin suntuk gitu. Oke nih. Nah mungkin pendapat gua itu sih Pak. Pendapat lain terkait buat apa rencana berhenti ngerokok ini. Kalau lu Cil gimana, Cil? Ada pendapat lain? Ya, gue kurang lebih sih sama kayak mereka. Balik lagi ke diri masing-masing kan. Ditambah sama pola pikir dan hidup sehat. Hmm. Gue sendiri pribadi bukan yang perokok-perokok berat banget sih. Kayak sehari berapa bungkus gitu. Gue ngerokok berat gitu, banyak-banyak gitu. Paling kalau lagi di luar, kalau lagi nongkrong. Terus kalau di kos atau lagi sendiri gitu di rumah, gue juga paling ngerokok cuma sebatang dua batang doang. Itu pun nggak setiap hari. Gue mikirnya kalau di sini sekarang di kos sih duit rokok kayak lebih pilih pakai buat beli makan aja sih atau kebutuhan lain timbang beli rokok yang notabene sekarang rokok kan udah mahal. Hmm. Sama paling cara buat berhenti ngerokok yaitu dari pengaruh faktor eksternal kayak orang-orang tertentu yang nyuruh buat berhenti gitu atau apalah gitu sih. Itu sih Pak kalau dari gue mah. Oke. Kita sebagai penutup kita kasih gue kasih pertanyaan terakhir, kayak kalian ada pesan-pesan nggak untuk sebelum ditutup ini? Uh, dari gua lah Pak ya. Ya. Ya untuk kalian yang masih ngerokok aktif gitu, nggak apa-apa, itu hak kalian karena itu dari duit kalian juga. Mungkin kalau misalnya masih ngerokok aktif itu disimbangin sama olahraga lah gitu, ya kan. Kegiatan mendongkrak kesehatan kita, jadi jangan cuman ngerokok doang tapi kita nggak olahraga atau makan makanan yang sehat gitu, itu bahaya buat kesehatan kita. Nah mungkin saran lainnya untuk yang mau berhenti ngerokok,
semangat lah. Emang nggak mudah yang kalau buat berhenti ngerokok itu. Butuh kemauan dan kemauan dan cara melakukannya yang konsisten itu sih. Oke, terima kasih Mi. Kalau yang lain gimana? Ada pesan-pesan terakhir? Kalau gue samain aja kayak Hilmi, Pai. Ya kayak gitulah. Emang susah sih buat berhenti rokok. Kalau ngomong doang sih ya gampang, harus dari pribadinya masing-masing. Sama ya benar kata Hilmi, kalau mau ngerokok segala macam itu simbangin juga lah kayak olahraga sama Makan hidup ya. sehat. Jangan seringan lah begadang sama banyak konsumsi makanan yang sehat lah. Itu sih paling dari gua. Oke. Kalau lu gimana, Nes? Seimbangin aja pokoknya sama yang jangan lupa juga, maksudnya jangan lupa hidup sehat juga gitu, walaupun rokok juga kan sebenarnya bilang nggak sehat gitu loh. Maksudnya kayak jangan sering begadang gitu loh walaupun rokok, terus habis itu eh, jalanin hidup yang teratur, maksudnya kayak tidur yang cukup, terus makan makanan yang sehat, diimbangin juga sama jus sama vitamin itu kan perlu juga asupan masukan kita, terutama juga apa ya, salah satunya kalau misalnya dulu tuh kita belajar kayak kita perlu konsumsi lemak apa ADK gitu loh kan, salah satunya kan. Nah, terus habis itu pokoknya buat kalian yang masih merokok juga sama kayak kata Hilmi, itu hak masing-masing orang sih, kesadaran orang juga sih sebenarnya. Terus habis itu buat yang di bawah umur juga sadar juga lah pokoknya bahwa itu apakah kalian cocok untuk merokok di umur segitu, apakah kalian layak untuk melakukan aktivitas merokok gitu loh. Ya pikir-pikir juga lah, menurut saya sesuai sama umur lah gitu. Oke. Eh, Semuanya terima kasih atas partisipasi dan pendapat kalian juga atas dari pertanyaan yang gue kasih. Semuanya itu mengandung positif. Nah, dari gue sendiri sih, eh, kalau mau merokok, dilihat-lihat dulu keadaan dan ininya ya, eh, apa ya, dilihat juga lingkungan sekitar gitu. Oke. Eh, Terima kasih ya untuk partisipasinya untuk kalian semua. Terima kasih Oke, atas kehadirannya gitu sama-sama ya. Pak. Oke, uh, Siap. gua akhirin ya. Terima kasih semuanya. Yoi, sama-sama Pak. Thank you.